Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Intan Herlina Gitiar dengan NIM digit terakhir aku 103 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Padang. Di sini aku akan menjelaskan tentang proyek sederhana yang dimana kita membuat suatu proyek yaitu dari dua program atau fitur melalui flowchart. Lalu kemudian kita mendemokrasikan atau mengimplementasikannya ke dalam Python. Nah, setelah itu aku akan kasih juga ulasan peningkatan dalam proyek yang aku buat. Nah, dari sini aku akan membuat proyek yaitu tentang suatu translator yang dimana terdapat dua file pertama itu adalah file yang untuk kita belajar, yang kedua adalah yang pertama itu untuk kita belajar, yang kedua yaitu file untuk kita bagaimana cara untuk kita belajar lagi, namun kita seperti kayak bermain game atau quiz. Nah, kita langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama-tama kita ke dalam flowchart-nya dulu, yaitu kita membuat flowchart di dalam Draw.io. Ya, langsung aja kita masuk ke sini. Kita searching dulu Draw.io di sebelah sini, kita cari di browser kita. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita Draw.io, terus kita bisa masuk restart. Nah, karena aku sudah membuat programnya, jadi aku langsung aja ke file yang pertama, yaitu via flowchart ini. Yang pertama ini adalah kita ada input start, atau di yang pertama itu ada bentuk oval, yaitu start itu adalah program yang dimulai saat menggunakan menjalankan aplikasi. Kemudian kita proses yaitu mendapatkan list kartu dari file eksternal, yaitu program akan memuat atau mengambil daftar kartu kosakata yang telah tersimpan sebelumnya dari sebuah file eksternal. File tersebut itu bisa berupa txt. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan list kartu dari file eksternal, yaitu setelah data berhasil dimuat, program itu menampilkan seluruh daftar kartu yang ada. Hal ini tuh dapat membantu seluruh kartu yang ada. Jadi kita mengetahui apa yang telah tersedia gitu, yang sudah tersedia kata-kata kosakatanya. Kemudian setelah itu menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu kita tuh program tuh meminta pengguna untuk memasukkan kata dalam bahasa Inggris. Kata ini tuh nantinya akan diproses untuk dibuat menjadi sebuah kartu baru. Kemudian program di sini menerjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yaitu setelah pengguna memasukkan kata, program ini akan menerjemahkannya secara otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Nah, hasil terjemahannya ini digunakan sebagai isi kartu. Kemudian di sini prosesnya lanjut ke membuat kartu, yaitu ketika terjemahannya sudah selesai, program akan membuat sebuah kartu yang berisi kata-kata Inggris atau input pengguna, dan terjemahannya bahasa Indonesia itu hasil programnya. Jadi kayak penggunanya itu kita memasukkan input kata bahasa Inggris, kemudian programnya akan menghasilkan bahasa Indonesianya. Nah, lalu di sini ada if else, yaitu ingin menyimpan, yaitu menanyakan atau kita tuh mau menyimpan kartunya atau tidak. Kalau misalkan iya, maka akan menambahkan kartu ke dalam file eksternal. Nah, program itu memasukkan daftar kartu yang sudah ada dan proses selanjutnya ke langkah berikutnya. Namun jika tidak, itu program itu langsung menuju pertanyaan yang berikutnya, yaitu ingin menambahkan kata yang ditranslate atau tidak. Nah, jika iya, maka program ini akan lanjut ke looping ke atas, yaitu menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita tidak ingin menambahkan kata lagi, maka jadi kalau misalkan kita mau menambahkan kata yang akan ditranslate itu, kalau misalkan kita iya, kita akan looping lagi ke atas dan seperti ini dan melakukan perulangan seperti yang proses pada ini. Namun jika tidak,
Maka di sini ada pertanyaan juga if else-nya, yaitu kita tuh mau menyimpan file ke eksternal atau tidak. Namun kalau misalkan kita iya, program akan menyimpan kartu file eksternal. Namun kalau tidak, itu program akan selesai. Nah, lanjut kita akan ke file yang kedua, yaitu di mana yaitu tentang ini kan nama filenya itu aku namain tentang file flashcard flash. Aku namain ini kayak program flashcard atau penyerbangan Inggris ke Indonesia. Nah, selanjutnya aku akan membuat ke program yaitu yang kayak flowchart yang kedua, yaitu tentang sama hal yang kayak tadi, cuman yang ini tuh untuk kita kuis gitu. Jadi kayak flowchart kuis kayak atau latihan kita dalam flowchart, kayak penjelasan flowchart dalam latihan terjemahannya itu. Nah, yang pertama itu sama seperti yang awal, yaitu ada di kalau kayak sebelum itu aku jelasin juga ya, untuk flowchart itu menjelaskan alur kerja sebuah latihan terjemahan kartu kata yaitu atau flashcard. Ya, program ini memeriksa keberadaan file eksternal, penampilan kartu, meminta tebakan dari pengguna, kemudian lalu menghitung durasi pengerjaan. Nah, ini kita langsung aja ke yang seperti prosesnya yang via flowchart yang ini. Yang pertama itu ada start, yaitu program dimulai ketika pengguna menjalankannya. Kemudian ada if else, yaitu file eksternal berekstensi txt apakah sudah ada. Kalau misalkan tidak, maka tidak dapat melanjutkan proses karena data tidak tersedia sehingga program akan berhenti. Namun jika iya, maka lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengambil kartu dari file eksternal txt. Nah, saat mengambil file eksternal txt itu, program membuat seluruh daftar kartu yang berisi pasangan kata bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris Indonesia. Lalu di sini mengambil waktu ketika awal mulai. Nah, waktu mulai itu maksudnya itu kayak program mulai mencatat saat proses latihan itu dimulai. Pencatatan ini waktu itu diperlukan untuk mengetahui berapa lama pengguna menyelesaikan latihannya. Kemudian lalu apakah di sini ada else lagi, yaitu fungsi else, yaitu apakah ada kartu tertinggal dalam disk. Program ini mengecek apakah masih ada kartu yang belum dijawab oleh pengguna. Kalau misalkan jika tidak, maka artinya seluruh kartu itu sudah selesai dijawab. Program langsung menjawab ke perhitungan. Namun kalau misalkan iya, maka user menebak terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Lalu pengguna diminta untuk memilih jawabannya, meminta menebak terjemahannya, jawaban benar atau tidak. Kalau misalkan ya, hapus kata atau kartu dari list kata atau kartu. Jika tidak, maka akan looping kembali lagi ke mengambil kartu ketika awal mulai. Nah, di dalam user menebak terjemahan ini tuh kayak pengguna itu diminta menuliskan kita tuh terjemahannya dari kata yang ditampilkan, kemudian kita jawabannya dibandingkan dengan jawaban yang benar. Nah, kalau misalkan kita tuh dicek lagi, kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan benar, maka kartu tersebut akan dihapus dari daftar kartu karena sudah berhasil dijawab. Namun kalau misalkan tidak, kartu akan tetap dibiarkan dalam daftar untuk ditebak ulang lagi atau di proses pelumpingannya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kan kalau misalkan nggak ada kartu yang tinggal dalam list, kan kalau tidak berarti mengambil waktu ketika akhir user berakhir menerjemahkan kata, yaitu jika seluruh kartu sudah dijawab, maka program mencatat waktu ketika pengguna berhasil menyelesaikan semua latihannya. Kemudian di sini program melanjutkan, yaitu menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut, yaitu program menghitung selisih antara waktu awal dan waktu akhir untuk mengetahui berapa lama pengguna ini mengerjakan latihan tersebut. Dan setelah itu durasi itu dicetak dan ditampilkan oleh pengguna. Kemudian yang terakhir yaitu end, yaitu berarti program ini sudah berakhir ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan program ini ke dalam mengimplementasikan ke dalam Python, yaitu kita menggunakan Python PyCharm, yaitu nanti aku akan tunjukkan. Oke, teman-teman, di sini aku udah membuat suatu projectnya atau mengimplementasikannya ke dalam Python, yaitu melalui
Python. Di sini aku sudah membuatnya, yaitu Python project. Nah, di sini ada tentang IMF membuat 2 file, karena kan tadi kan via flowchart. Flowchartnya ada 2 ya. Yang pertama itu adalah untuk menambahkan kata kartunya atau kata kuncinya di dalam suatu file tertentu. Nah, kalau yang kedua flowchart itu adalah untuk kita latihan atau kuis dalam mengimplementasikan lebih lagi belajar yang tadi sudah kita input atau kita buat di file yang sebelumnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan hal-hal yang di sini. Yang pertama, ini aku menjelaskan program flashcard flashcard dulu yang untuk kita untuk memasukkan kata kartunya. Yang pertama di sini aku menggunakan import library, yaitu di sini ada import Ascenso, import Google Translate, import Translator, import US. Nah ini tuh Ascenso yang ini tuh berfungsi untuk menjalankan fungsi secara asinkron. Kemudian Google Translate itu adalah library untuk menerjemahkan suatu kata. Kemudian OS ini, import OS itu yaitu mengecek keberadaan filenya. Kemudian AST yaitu membaca isi file menjadi format Python list. Nah, kemudian di sini ada translator, yaitu translator terus card file name flashcard txt, yaitu translator itu adalah objek Google Translate-nya. Kemudian card ini itu untuk menyimpan list kartu kosakata. Kemudian file name-nya itu adalah file tempat kartu disimpan. Kemudian di sini aku ada juga fungsi sinkron untuk menerjemahkan kata, yaitu async def translate word, yaitu terus di sini juga ada, kita try sebentar. Iya benar. Nah ini tuh fungsinya itu yang ini tuh fungsinya untuk menerima satu kata Inggris, satu kata kayak salah satu kata bahasa Inggris, kayak misalkan kata benda yaitu meja, table, kayak gitu. Nanti kita akan coba di programnya, kemudian yang memanggil dan juga memanggil Google Translate secara async. Kemudian kalau misalkan berhasil mengembalikan hasilnya terjemahan, maka jika berhasil akan mengembalikan hasil terjemahan. Di sini, nah kalau misalkan berhasil maka akan menghasilkan hasil terjemahan. Namun jika gagal terjemahkan akan memberi pesan error dan memakai kata asli terjemahannya atau mengulangi lagi. Nah kemudian mengambil kartu dari file eksternal, yaitu mengecek apakah file txt itu yang ini tuh fungsinya untuk mengecek apakah file text itu ada apa enggak. Terus jika ada akan membaca isinya, namun menggunakan ASC literary file, yaitu untuk menggunakan, nah ini ASC literary file itu untuk mengubah isi file menjadi list Python. Nah kemudian jika filenya itu kosong atau rusak, maka tampilan akan menampilkan kosong terusnya. Maka di sini peringatannya, outputnya kan peringatan file kartu mungkin rusak atau kosong, atau membuat kartu kosong, atau membuat list menjadi kosong. Nah kemudian di sini ada display card, yaitu fungsinya untuk menampilkan jumlah kartu yang kita sudah cetak. Kemudian cetak kayak misalkan satu kartu, kayak misalnya contohnya nih English word, kayak misalnya kita meja itu kan table. Nah sama dengan bahasa Indonesianya, yaitu berarti yang ini nih. Sebentar. Oh iya ini. Jadi yang ini maka hasilnya kayak pesan table ya, berarti kan meja, berarti sama dengan meja kayak gitu. Kemudian di sini ada async def create new card, yaitu alurnya itu kayak ini. Pertama user akan memasukkan kata Inggris dulu, kemudian program mencoba menerjemahkan secara async. Terus ketiga itu hasil terjemahan dibuat tuple atau Inggris Indonesia. Kebablasan ini nih.
Nah, masukkan bahasa Inggris, kemudian kalau misalkan di tempat pengguna, terus pengguna sebentar ya teman-teman, kita tadi ini nih. Nah, jadi itu kita memasukkan kata bahasa Inggris, kemudian akan dibuat bahasa Inggris Indonesia, kemudian ditampilkan ke pengguna, terus user memutuskan untuk kita kartu ini bisa disimpan atau enggak. Nih di sini menjawab apakah ingin Anda menyimpan kartu ini, kalau Y untuk yes, N untuk no. Kalau misalkan kita pengguna menjawab iya, maka kartu akan tersimpan. Nah, kemudian di sini ada div save card to file, yaitu setelah selesai semua menambah kartu nih, kalau misalnya kita kan tadi kan diminta untuk memasukkan kartu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kata tuh nggak boleh kosong. Kalau misalkan kita nggak ada di ituannya, nggak dalam bahasa Inggris yang nggak ada, berarti kata itu nggak boleh kosong, terus kita mengulanginya lagi atau continue, break, atau ini mah. Nah, lalu kalau misalkan sudah semua, kita itu nanti akan ada pertanyaan kayak inputnya bakal diperintah kayak apa kita mau menyimpan kartu ini. Kalau misalkan kita mau menyimpannya, kalau kita masih menyimpannya, maka di sini kartu akan tersimpan. Nah, terus setelah itu di sini ada div save card to file, yaitu kalau misalnya selesai semua kartu itu, program akan menanya lagi apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ini. Kalau misalkan iya kan kita menjawab iya. Jika kita menjawab iya, maka outputnya itu perintah itu akan langsung program itu menyimpan kartu ke dalam file. Nah, terus habis itu, setelah itu di sini ada fungsi utama atau main, yaitu di sini syntax main, yaitu global ini, yaitu kita mengambil kartu dari file, kemudian kita menampilkan kartu, terus kita masukkan ke loop atau looping pengulangan, kayak user membuat kata baru, atau terus habis itu setelah itu kita membuat kata baru, terus habis itu ada perintah apakah kita ingin menerjemahkan kata lain lagi. Dan kalau misalkan kita mau menjawab, misalkan kita menjawab no, maka program akan berhenti atau break. Nah, setelah selesai, maka akan menampilkan list kartu final, itu menyimpan kartu ke file dan dan setelah itu kan kalau misalkan udah selesai semua nih, kalau kita nggak mau menerjemahkan lagi, maka print card itu save card, maka kartunya akan menyimpan ke file, terus habis itu outputnya akan muncul program selesai. Nah di sini kemudian ada program untuk menjalankan, yaitu kayak misalkan bagian ini tuh meneruskan program dijalankan melalui Python, lalu menjalankan fungsi utama secara asinkron. Nah, contohnya kita ke dalam kalau misalkan kita memasukkan satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu kita memasukkan kata table. Kita sudah habis, teman-teman. Nah, kita tulis table. Oh, kita belum arti. Nah, di sini maka program akan menjalankan kayak program menerjemahkan tabel. Nah, tabel terus meja. Apakah Anda menyimpan kita no, terus kita lanjut lagi. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain, kita akan menyebutkan kata lain, kita akan terus menerjemahkan misalkan garden. Maka program akan menerjemahkan keadaan itu adalah kebun. Maka kita menyimpan lagi kartu ini, ingin menyimpan kita jadi tuh aku akan menyimpan ini dulu, yes. Nah, menyimpan kartu ini. Kalau misalkan no kan maka minta lagi, terus kita minta lagi apakah kita mau, kita mencoba lagi, kita membuat 3 kartu ya. Kita akan simpan, kemudian kita coba
handphone. Maka ini akan ponsel, terus kita akan save, kita lagi lanjut yes. Nah, kita coba ke kita sepatunya. Nah, maka kita menyimpan yes. Nah, di sini kita akan berhentikan program ini teman-teman. Maka di sini ya. Nah, apakah Anda ingin menyimpan semua kartu? Nah, selanjutnya akan ada perintah lagi yang muncul pertanyaan, apakah Anda ingin menyimpan semua kartu dalam file ini? Kita akan jawab yes. Nah, setelah itu program ini semua kartunya sudah di-save dan program telah selesai. Nah, program ini akan muncul di bagian sini ya teman-teman, di flashcard card. Nah, ini nih fungsinya untuk kita bermain quiz di sebelah sini ya teman-teman. Tapi untuk itu, di sini aku akan jeda dulu karena baterai aku sudah lowbat, nanti aku cas dulu untuk kembali lagi. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang yang ada di dalam sini tuh. Yang pertama itu ada import request AST random time, itu import library, yaitu untuk yang seperti sama yang udah aku jelasin sebelumnya, yaitu untuk mengecek AOS itu mengecek keberadaan file. AST itu membaca isi file menjadi list pattern random, kemudian random itu memilih kartu secara acak, kemudian time itu menghitung durasi quiz. Nah, kemudian file name yaitu flashcard. Yaitu di sini tuh tersimpan semua kartu kosakata dalam bentuk list of tuples, yaitu yang sebelah ini yang sudah masuk yang sudah kita save yang tadi di program CD, kita ada mas VD. Nah, kemudian di sini ada dev exit dev card. Ini itu adalah jika file itu nggak diketemukan maka menampilkan pesan, maka tidak ada kartu tersedia, harap buat yang pertama, atau program langsung dihentikan. Tujuannya untuk program baru bisa berjalan atau kalau kartunya sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini ada div retrieve card from file, yaitu mengecek apakah file sudah ada, kemudian membaca isi file, kemudian mengubah isi file menjadi list pattern menggunakan AST literal eval. Nah, kemudian ini ada fungsi menambah kartu, yaitu keluarnya adalah tempat kuis yang berlangsung. Jadi kalau aluran itu selama masih ada kartu while land card berarti index random, maka ini word end ini itu adalah kata bahasa Inggris, word ini adalah bahasa Indonesia. Jadi kita usah diminta untuk menjawab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi usah meminta untuk menjawab menggunakan bahasa Indonesia-nya. Kemudian di sini adalah masih answer, yaitu diubah ke lowercase atau spasi di awal atau di akhir dihapus, tujuannya agar input seperti makanan dianggap benar. Kayak misalkan spasi kayak tanda kutip atau spasi makanan itu dianggap benar. Jika jawaban benar, maka kemudian jika jawaban kita benar, itu akan print outputnya akan menghasilkan kata benar. Namun jika kita jawabannya salah, maka akan menghasilkan jawaban tidak tepat. Jawaban benar adalah dia memberi jawaban yang benar, kemudian kita mencoba disuruh mengulanginya lagi. Nah, dan ini adalah kemudian di sini adalah the executive card. If file does not exist, yaitu jalannya program utama, itu program bisa apakah file kartu itu ada. Nah, jika ada akan mengambil kartu, print, kalau memiliki kartu dan kartu untuk ditebak, terus inputnya siap, maka tekan enter untuk memulai. Ya, ini tuh awal-awal program berjalan ya teman-teman, kayak programnya bisa akan dimulai. Nah, kemudian yang di sini adalah time begin, yaitu adalah program mulai mencatat waktu. Kemudian di sini ada time end dan duration, yaitu setelah semua kartunya berhasil ditebak akan menghasilkan itu, dan kemudian program akan menghasilkan input output, maksudnya teman-teman kita tuh bisa berhasil menebak seluruh kartu dalam berapa detik. Nah, terus setelah itu akan muncul juga output program telah selesai. Nah, baik teman-teman, di sini kan kita sudah membuat kata yang tadi, memasukkan kata-katanya ke dalam project file yang pertama, yaitu flashcard ini. Nah, kan kita di sini sudah di program hasil inputnya ini kita sudah menyimpannya, maka hasil kartu ini juga akan terus makin terus ke sini. Dan ini tuh kalau kita buka ini, angka hasilnya ini adalah hasil tadi yang kita sudah simpan, yang kita project di
file sebelum project yang sebelum ini. Nah, selanjutnya ini kita akan kayak melakukan domestikasi untuk file yang kedua, yaitu study ini untuk mengatasinya. Yang pertama, yang kedua kita subjek gitaran. Nah, di sini kita bisa menjalankan program itunya, kita sudah terdapat informasi kalau kita itu sudah mempunyai 3 kartu untuk ditukar. Nah, kalau kita sudah mengikuti 3 kartu sebelumnya di sini. Nah, yang itu yang pertama kita sudah menambahkan kartu garden, handphone, sus. Nah, kalau misalnya kita kayak programnya akan menjalan atau prosesnya itu akan jalan. Nah, kalau misalnya kita siap tekan enter, maka itu program akan berjalan. Nah, coba kita langsung aja kita tulis enter di sini, maka dan ada kita apa bahasa Indonesia-nya. Kita coba tulis kebut. Nah, maka program akan menjawab benar. Nah, sus itu apa? Dan sejauh sepatu, maka ya cuman ini ada kesalahan penulisan. Jadi jawaban tidak terdapat. Jadi jawaban yang benar adalah sepatu. Karena saya menulisnya kurang. Teman-teman, kita coba ulang sekali lagi. Kalau handphone berarti itu ponsel. Bentar, selesai. Nah, kalau itu salah, benar. Nah, kita coba kan karena tadi kan di sini ada penulisannya. Kalau misalnya kita dalam penjelasan, kalau kita tadi salah dalam penjelasan, maka akan melakukan pelupingan atau mengulang ke awal lagi kalau kita salah menjawabnya. Maka dikasih tahu jawaban yang benar, tapi kita mengulangi lagi dan kita menjawab lagi, kita jawab itu. Maka ya, kamu menjawab yang benar, jadi kita berhasil menambah seluruh kartu dalam 68 detik. Nah, di sini kita berhasil. Nah, kita tuh dapat menambah kartu ini berhasil dalam waktu 68 detik. Nah, program selesai. Nah, program finish dan kita sudah menyelesaikan program ini. Nah, ini tuh program untuk menyelesaikan bukan bagian, tapi latihan kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang proyek yang kita ini. Nah, yang seperti yang di sini kan tadi aku udah jelasin tentang ini kartu yang tetap tersedia, harap buat yang pertama. Nah, ini tuh udah aku jelasin yang di sebelah sini, program-programnya, bagian-bagiannya, step by step-nya. Jadi yang ini, yang file project yang kedua ini ada implementasikan ke dalam ini, baik teman-teman. Nah, di sini tuh saya udah berhasil ketemu beberapa kata dalam bahasa Inggris, yaitu kayak kita udah bisa menjawab itu ada garden, sepatu, dan handphone. Nah, jadi kita tuh menjawab hal itu dalam 28 detik. Nah, jadi kita sudah selesai semua. Nah, usulan peningkatan untuk program aku kali ini yaitu dengan aku akan menambahkan format menyimpan yang lebih aman seperti JSON atau menyediakan fitur edit dan hapus kartu serta memperkaya mode latihan dengan opsi seperti multi tab choice, terus kemudian mode terbalik dan timer persoalan.